kembali lagi di YouTube channel Badar Fatmawati bersama aku dan Asa. Nah, udah lama banget kita nggak bikin video ya, Asa ya? Udah lama banget aku sama Asa nggak bikin video karena kemarin sempet ada satu lain hal yang bikin kita udah lama banget nggak bikin video. Nah, di video kali ini aku sama Asa mau apa, Asa? Di sini. Oh iya, mau review papan titian. Karena Asa kemarin baru aja dibeliin papan titian sama siapa? Sama ibu dan ayah. Asa senang gak punya papan titian? Senang. Ikutin terus video ini sampai akhir ya. Nanti aku bakal cerita juga kenapa aku memutuskan buat beli papan titian ini dan manfaat papan titian tuh apa sih sebenarnya. Terus juga nanti aku bakal kasih tahu kualitasnya kayak gimana, harganya berapa, dan aku belinya di mana. Oke, terus tonton terus sampai akhir. Nah, alasan aku kenapa aku beli papan titian untuk Asa sekarang ini, jadi tuh awalnya sebenarnya aku udah ada niatan mau beli papan titian buat dia tuh dari beberapa bulan yang lalu. Cuman kayak masih maju mundur. Perlu banget nggak ya? Walaupun aku tahu keseimbangan itu salah satu fondasi penting buat pertumbuhan anak gitu. Cuman kita tuh kayak masih maju mundur karena kalau kita kan lumayan sering keluar main ke taman atau ke playground kayak gitu. Nah, di situ kita bisa manfaatin samping-samping jalan itu loh, yang ada kayak rada tinggian di jalan, kayak biasanya warna hitam putih kayak gitu, pembatas jalan gitu. Nah, Asa tuh sering main di jalan di tempat kayak gitu. Dia suka jalan di sampingnya, terus jalan ngikutin itu kayak gitu. Terus sempet juga waktu itu kita nyoba buat bikin sendiri dengan alasan kayaknya lebih hemat deh kalau bikin sendiri gitu. Ternyata waktu kita bikin itu dia dicoba buat main bertiga dengan aku, Asa dan ayahnya Asa itu langsung patah tengahnya itu. Akhirnya ya udah kita skip dulu tuh papan titian dan kita nyoba keseimbangannya Asa itu lewat balance bike gitu. Kan itu juga melatih keseimbangan dia juga kan. Nah, kayaknya kita pikir waktu itu kayak nggak terlalu, ya udah deh Asa kayaknya udah bisa seimbang juga gitu. Sampai pada titik akhir kenapa aku memutuskan beli itu waktu beberapa minggu yang lalu aku bawa Asa ke klinik tumbuh kembang anak gitu. Nah, ternyata keseimbangan dia itu masih kurang, kata terapis di sana. Waktu dia nyoba naik papan titian tuh dia kayak masih takut gitu loh. Karena kan mungkin beda ya ukurannya. Kalau papan titian tuh kan emang dia pas banget gitu loh, ukurannya nggak terlalu yang lebar banget. Nah, mungkin dari situ, atau mungkin dia karena itu di tempat baru masih penyesuaian gimana, aku juga nggak tahu. Akhirnya ya udah kita memutuskan buat akhirnya beliin Asa papan titian ini dengan alasan supaya dia lebih sering bisa main gitu kalau di rumah. Kalau di sana kan kita cuma sekali 2 kali doang kesananya. Kalau di sini dia bisa main kita bisa main setiap hari yang kapanpun dia mau, jadi kayak biar dia lebih bisa menguasai gitu. Akhirnya kita memutuskan buat beli. Nah, untuk manfaat papan titian ini saya juga nggak mau bicara terlalu banyak tentang manfaat ini karena pertama aku bukan ahlinya, aku juga sama-sama orang tua yang lagi belajar. Nah, menurut sepengetahuan aku yang aku baca dari buku hari-hari Montessori pada anak usia dini itu, nah di situ tuh dijelasin kalau ada piramida belajar. Jadi sebelum anak itu mencapai tahap akademis, jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita kasih ke anak gitu, kayak harus kita stimulasi dan kita pastikan bahwa fondasi-fondasinya itu udah kokoh. Karena kalau enggak, nanti dia bakal mengalami gangguan-gangguan belajar ketika dia udah mulai sekolah nanti gitu. Nah, fondasi yang paling dasar ini dari buku itu yang aku baca, itu ada keseimbangan, peraba, dan juga otot dan sendi. Nah, itu tuh 3 fondasi
yang dasar banget gitu dari anak. Nah makanya aku memutuskan buat beli papan titian ini, karena manfaat papan titian ini kan melatih keseimbangan. Selain melatih keseimbangan, dia juga melatih keberanian anak, kepercayaan diri anak, perkembangan gerak fisik anak. Jadi anak tuh kayak dia mau bergerak dia tuh ada tujuannya gitu loh, nggak yang asal gerak-gerak yang lari ke sana ke sini kayak gitu. Mungkin lebih terkontrol gitu geraknya. Nah mungkin untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cari tahu sendiri atau browsing sendiri, karena aku juga bukan yang ahli di bidang itu, cuman aku juga lagi belajar, kita saling sama-sama sharing. Atau mungkin teman-teman kalau punya lebih tahu manfaat yang lebih banyak lagi, nanti bisa share di kolom komen di bawah. Nah ini dia papan titiannya. Jadi papan titian ini udah satu paket. Jadi kalau kita beli satu paket itu kita dapat 4 papan titian ini dan 5 penyangga. Penyangganya kayak gini. Ya, penyangganya kayak gini. Kita dapat 5 gitu. Nah, di sini papannya itu ada lubangnya. Lubangnya ini bisa kita kaitkan di sini supaya nggak gerak-gerak gitu ketika di kayak gini cara pakainya. Mungkin nanti aku bakal insert cara mainnya, karena Asa udah coba main ini juga dan alhamdulillah dia seneng main papan titian ini. Nah lebarnya ini tuh kurang lebih 9 cm, panjangnya 80 cm dan tebalnya 2 cm. Nah ini tuh bisa dipakai buat berat badan up to 80 kg kalau keterangannya di tokonya ini. Dan aku udah nyoba juga sih, aku main bersama Asa dan ayahnya Asa yang which is berat badanku tuh hampir 70 kilo. Itu masih oke banget, nggak ada yang goyang-goyang, karena dulu kita pernah nyoba bikin sendiri tuh tengahnya udah patah. Makanya kita kayak yaudah kayaknya harus beli deh emang yang lebih tebel, yang lebih, biar kita bisa main bareng sama anak gitu. Nah buat ini yang penyangganya ini, dia tingginya kurang lebih 10 cm dan lebarnya juga 9 cm. Jadi yang nggak terlalu tinggi banget, tapi juga yang nggak ini kayak ya cocok lah, pas gini gitu kalau ditaruh. Aku bakal tunjukin mungkin. Jadi nanti anak bisa jalan di atasnya sini. Nah untuk permukaan kayunya ini bukan kayu yang halus banget, dia masih ada sedikit tekstur kayu. Beda sama pickler ini. Kalau pickler ini beneran halus, karena mungkin fungsinya ini kan buat merosot ya. Kalau merosot mungkin bakalan, kalau kasar mungkin bakalan sakit gitu di pantatnya anak kalau misalkan dia kalau misalkan lagi merosot. Nah kalau Asa mau ngapain? Mau naik di sini. Oke, pelan-pelan ya. Yo, perhatikan langkahnya. Nih anaknya langsung praktek dia. Ini biasanya nggak aku pegangin karena ini lagi di atas meja. Sangat. A few moments later. Nah di papan titian ini dia punya apa ya namanya, motif gitu. Dia ada jejak kaki warna hitam gitu. Nah mungkin kalau yang kurang suka sama motif kayak gini bisa juga dipakai yang polos. Karena kalau untuk anak aku, dia kayak kalau lagi dipakein dengan pakai motif kayak gini, dia kadang suka nggak mau. Mungkin kayak apa ya, ada ganggu aja kayak ganggu aja dari bentukannya yang kayak gini, terus warnanya hitam gitu. Nah untuk ini warnanya aku pilih yang warna natural, tapi kalau teman-teman mau yang full color warna-warni gitu, di toko ini juga ada sih yang warna merah, hijau kayak gitu. Untuk harganya, tadi aku mau kasih tahu harganya ya. Harganya itu dalam sepaket isi 4 papan dan 5 penyangga itu aku beli harga 135.000. Tapi waktu itu aku dapat potongan 5.000 lagi, jadi 130.000. Nah untuk link tokonya mungkin nanti aku bakal taruh di description box di bawah, teman-teman bisa cek di situ ya. Nah sekian video review papan titian dari aku, semoga bermanfaat dan juga semoga teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video dari aku.